akan ceritakan pengalaman angker saya di sekitaran tahun 2000 berapa kira-kira ya, di sekitaran tahun 2012 kejadiannya. Saya baru kelas 6 SD waktu itu. Pas waktu ada, kalau di Bali kan ada yang namanya seperti memungkah tuh. Kalau mau Atman kita disucikan menjadi yang lebih tinggi karena ada 3 tingkatan. Yang pertama, ngaben dulu. Kalau nggak punya uang, kita seperti orang yang di Bali mekingsan, digeni atau kita mentanam itu. Atau kita tanam aja itu mayatnya di kuburan. Dan atau kita juga bisa bakar aja mayatnya. Udah gitu kita mekingsan digeni, artinya kita mekingsan di api gitu artinya. Kalau di Bali itu ditaruh Brahma. Setelah itu kalau kita juga punya uang, bisa langsung kita ngaben. Setelah kita bakar, kita langsung ambil itu abunya dan kita bawa hanyutkan itu abunya biar kita melebur dengan alam. Itu setelah itu ada lagi satu. Setelah dihanyutkan itu, atma kita masih berada di lingkungan kita, itu belum menyatu dengan beliau. Dan itu baru kalau nantinya kita punya uang, kita mukur namanya kalau di Bali itu, seperti piatnyan. Kita membuatkan seperti acara besar-besaran gitu, seperti buat badai. Itu penyucian sang Atman untuk menyatu dengan Brahman. Kan setelah itu kan kita ngelungsur gitu kalau di Bali, keliling. Ada yang ke Gunung Agung, ada yang ke Gunung Lempuyang, ada yang ke Gunung Batur, ada yang ke pura-pura lain gitu. Nah, setelah saya dapat sama ayah saya masih waktu itu masih ada. Setelah ayah saya sama saya ke Gunung Agung lungsur itu, berangkat sekitaran jam 1 saya dari rumah ke Gunung Agung. Itu gunungnya kan dari rumah sampai ke Gunung Agung kan dekat dari saya dari sini. Berangkat ke rumah, tapi saya waktu itu ngambil jalur kanan. Nunggu dulu saya sekitaran jam 12:30, nunggu dulu saya di rumah sama ayah saya gantian. Nah, anehnya saya nunggu di rumah sama ayah saya, kan pas malam itu masih di rumah masih ada pohon pisang. Udah gitu pohon pisang, pohon nyamber gitu, jambu gitu, yang pasar itu kan, jambu yang ada yang lagi satu tuh. Kalau di Bali namanya itu nyamber gitu. Sudah gitu malamnya itu kita mandi. Udah gitu ada yang lewat kan, kamar mandinya kan jauh. Nah, sumpamanya ini kan rumah saya, kamar mandinya ada di sana.
di pojokan di sini. Di pojokan di sini kan masih di luar. Udah gitu ada yang seperti sekelebat bayangan, ada yang tinggi besar saya lihat sampai adik saya pun, orang tua saya pun lihat. Ayah saya disuruh diam, suruh jangan lihat ke sana. Berangkatlah kita sama rombongan. Berangkatlah kita sama rombongan ke Gunung Agung. Perjalanannya lumayan terjal. Kita ngambil jalur lewat Selat tembus ke Sebudi gitu. Setelah kita nyampe kumpul-kumpul di sana, berjalanlah kita. Saya ngambil waktu itu via jalur kanan, ini saya ambil. Tebingnya segini. Ada 30, ada segini jalannya di mau berjalan ke Gunung Agung. Segini jalannya. Oh, segini seukuran ini. Sampai hati-hati saya berjalan itu. Kata pantangan di sana, kita nggak boleh seperti ngomong yang tidak-tidak, berkata kasar, seperti tidak boleh nengok ke belakang. Saya lurus ke belakang karena saya melanggar pantangan itu, tidak boleh menengok ke belakang, tapi saya menengok ke belakang karena penasaran. Di depan adalah gini, di tebingnya itu saya lihat ada seperti manusia, tapi berpakaian seperti adat Bali gitu. Dia bergelantungan di pohon, dia tersenyum. Seperti saya bilang orang biasa, saya kan nggak tahu orang dia nggak pucat. Tapi saya lihat lebih saya berdoa, saya lihat ternyata di sana ada seperti lahan yang datar. Lahan yang datar. Saya lihat seperti lapangan gitu. Setelah itu ayah saya ingin tengokin. Ayah, lihat nggak ada orang di sana? Ayah saya bilang tidak lihat. Setelah itu saya tepuk lah. Gini ayah saya, seperti apa namanya itu, seperti bagian tangan. Kita tepuk, adik saya lihat langsung itu orangnya. Sampai saya nguntuk, sampai saya cepat berjalan. Setelah saya cepat berjalan, nyampe lah saya ada di situ pertirtaan gitu, apa namanya, Tirta Mas gitu kalau nggak salah di sana. Ada nggak ikut naik juga, saya yang naik terus, saya terus naik, seperti terus naik. Saya lihat di sana, pokoknya sampai adik saya sampai bilangin jangan lihat ke kanan ke kiri, fokus ke depan. Tapi saya seperti, pokoknya banyak di sana saya lihat. Ada seperti nenek-nenek, udah gitu ada seperti kakek, dan ada seperti orang bule gitu di bawah tebing itu. Tapi dia gini, berpakaian yang tidak pantas saya lihat di sana waktu itu gitu. Seperti ada yang pakai CD, tapi di bajunya ini pakai baju yang enggak seperti orang-orang biasanya gitu. Saya lihat melanggar pantangan dia. Sudah gitu banyak sekali saya lihat. Tapi ayah saya tidak lihat, cuma saya saja lihat. Setelah saya lurus, kumpul ini semuanya di sana. Kan pemangkunya juga ada. Kan seperti ada yang bawa banten gitu untuk diaturkan di sana. Ada pemangkunya. Udah gitu, padahal saya udah benar ini berjalan. Udah gitu saya lihat di Gunung Agung itu ada dua jalan itu ada saya lihat. Udah gitu pemangkunya yang satu udah lewat, tapi saya kirain itu pemangkunya yang saya ini, karena dia yang gini, ayo ikut saya gitu. Dia bilang pemangkunya, saya ikut.
saya ikut ke sana ke jalur pemangkunya itu karena pemangku yang asli itu udah hilang. Ini ada seperti pemangku juga ada yang Abu Bantan gitu. Saya ikutin dia sama orang tua saya. Ayah, ayo kita ikutin biar cepat gitu maksud saya. Sudah gitu saya berjalan, kok jauh, padahal saya nggak ngerasain jauh kok, jalannya biasa aja seperti nggak tanjakan terjal gitu. Sampai lah saya jam 6 gitu terus berjalan. Ternyata saya udah lihat kok ada di perbatuan, kok ada di situ di tebing-tebing gini. Itu kok lain, mana teman-temannya, cuma saya sama ayah saya sana. Udah gitu ada seperti batu besar ini. Di sana hilang lah pemangkunya, ada batu besar masih sekarang di apa namanya itu di sebelum puncak itu ada batu besar sampai sekarang. Kalau apa namanya itu kalau nggak kabut seperti ini kelihatan batu besar itu. Anda bisa lihat, saya bukan ngomong kosong, soalnya saya pernah mendaki di sebelah apa namanya itu, di daerah bagian timur itu. Di sana saya ada. Udah gitu saya sampai gini, kok saya jauh dari teman-teman saya gitu. Udah gitu teman saya jauh sekali ada lebih, ada di sini. Ini anggap saya itu di sana di pohon tuh ada pohon tuh. Itu pohon itu. Oh, itu yang di belakang ini yang kita setingkat itu kan ada pohon kelapa. Di situ pada teman-teman saya, kok saya jauh gitu. Udah gitu ayah saya ya bilang, kita gagal nak naik. Itu ayah saya. Kenapa gagal? Ayah hanya hari ini aja punya kesempatan. Kalau sekala nggak bisa naik, ayah bakalan nanti meninggal nggak tenang. Sampai gini, kok ngomong gitu ya? Gitu sampai saya. Setelah gitu ayah saya bilang, iya karena firasat ayah sudah beda. Itu saya bengong dulu, nggak percaya saya gitu. Udah gitu, oh masih ini batu besar. Oh ini kan saya anggap di sini batu besar. Udah gitu di sana udah apa namanya itu puncaknya dekat, bener dekat itu puncaknya, bener dekat sekali. Ada batu besar, kalau nggak percaya, kalau pendaki-pendaki lain lihat batu besar di sana, dari kalau nggak ada awan pasti kelihatan batu besarnya dari sini. Nah, itu ada batu besar itu. Saya di situ sampai seperti nyunggi ayah saya, seperti ditaikkan di bahu saya supaya dia bisa naik ke atas gitu. Supaya dia bisa naik gitu. Orang dekat sekali kalau udah di sana di badu-badu itu. Sudah gitu, adik saya lah sendirian, saya naik juga ikut, tapi saya nggak bisa naik gitu, nggak bisa naik, seperti ada yang narik gitu. Kaki saya seperti kram gitu, seketika kram itu waktu naik. Aduh, sampai apa namanya itu, sampai bercucuran keringat itu. Udah pengalaman saya. Sampai aja ya ayah dah sendiri naik ke sana, biarin saya diam di bawah tuh. Saya sendiri diam di bawah itu 30 menit sampai saya diam di bawah. Sampai saya pernah keliling, kok saya begini, kok saya jauh sekali dari rombongan gitu. Tapi syukurnya nggak ada apa-apa di sana, saya selamat, nggak ada gangguan gitu, karena saya nggak pernah ngomong kasar, saya tetap berdoa. Itu nggak seperti turis yang nemuin apa itu, entah pendaki lain juga nemuin kabut itu. Saya astungkara nggak ada begitu. Setelah naik ayah saya, datanglah saya, ada suruhan ayah dari atas, kok Gusti Bagus di sini, rombongannya kan di sana, bukan di sini jalurnya. Sampai digituin. Saya nggak tahu Pak gitu. Kan ada yang gini, teman aja,
Saya nggak tahu Pak. Saya sudah di sini. Oh kenapa bisa di sini? Kenapa nggak ada rombongan? Saya terpisah dengan rombongan. Kirain itu rombongan saya karena malam itu saya lihat ada 2 jalur. Katanya dia lebih ambil jalan pintas ke sini gitu. Makanya saya nggak lihat rombongan gitu. Oh gitu, ini bukan ini jalur ini. Ini jalur terjal ini. Coba lihat. Terus saya lihat, benar itu jalur terjal. Benar sekali itu jalur terjal. Wah, sampai saya heran. Wih, Gusti Bagus ini selamat ini bisa ke sini. Sudah gitu turunnya itu sampai seperti berpegang-pegangan di batu-batunya ada seperti ini. Seperti gini berpegang-pegangan dari batunya itu. Turun gitu. Lain kali ingat rombongan ya, jangan seperti ini lagi gitu. Udah gitu saya langsung turun ke bawah. Saya meninggalkan adik saya karena ayah saya sudah nyampe di atas. Setelah saya turun, nunggu berapa lama itu nunggu. Wih, indah sekali kalau dari atas ke bawah itu jam 7. Dinginnya dingin sekali waktu itu. Setelah itu saya turun saya masih di pasarnya ini, Pasar Agung itu namanya. Di puranya yang di bawah itu namanya Pasar Agung. Kalau di atas Gunung Agung. Jangan salah menilai kalau pasar itu nanti pasar setan apa enggak. Itu di Pasar Agung namanya, itu puranya. Ada puranya sebelum naik ke gunung. Saya nunggu. Setelah saya nunggu, datanglah semua. Ayah saya datang. Gembira sekali ayah saya. Katanya pemandangannya di sana karena ujiannya sudah lulus gitu, saya nggak tahu. Itu mistis saya satu. Nanti saya akan cerita lagi tentang hal mistis yang pernah saya alami. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah penyampaian yang kurang tepat akurat. Saya Gusti Bagus Cilantik, channel 14. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kan saya bercerita lagi. Bye bye.